Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah hubunganmu dalam lingkungan pekerjaan ataupun dalam lingkungan keluarga, hubungan ya. Nanti kita lihat ya, karena saya belum tahu kondisinya saat ini apa ya, ikut arus aja dari energi kartu tarot ya. Biasanya saya kasih judul tema-temanya, cuman hari ini kok saya bingung ya mau judul apa ya. Jadi saya akan mereadingkan secara umum, apapun itu yang akan keluar nanti baru di akhir baru saya kasih judul gitu ya. Oke, nanti kita lihat apa yang ingin kartu tarot sampaikan atau situasi dan kondisi kalian ya. Dilihat dari energi kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Apa materi kita hari ini yang untuk mengantarkanmu ke kehidupan yang lebih baik ya. Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana semesta ingin mengatakan ini kepadamu, atau ini yang akan terjadi ke depan untuk hidupmu. Bagusnya diaminkan, buruknya dipakai untuk berjaga-jaga untuk mengambil keputusan. Pada saat masalah itu datang, kamu sudah tahu langkah apa yang akan kamu ambil atau kamu lakukan. Oke, di kartu pertama Ace of Swords, Six of Swords. Wow, kita lihat dulu ya, semesta mau sampaikan apa ya. Knight of Wands. Wah, ternyata di sini hati-hati ya, kamu akan tersakiti dari orang-orang yang mungkin tidak suka denganmu ya. Di sini ada beberapa juga orang-orang yang mungkin kamu anggap teman tapi dia pengkhianat. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati saja ya, karena ini energi general. Kamu ambil positifnya saja, negatifnya ya dipakai untuk berjaga-jaga seperti yang di awal saya bilang ya. Karena akan ada masalah yang timbul dari orang-orang yang pro atau kontra dengan kamu, yang suka ataupun tidak ya. Ini ada beberapa yang kondisinya cari muka. Wow, bicara cari muka ya, ataupun mungkin membawa-bawa namamu dalam masalah gitu ya. Nah ini, jadi kamu harus bisa lebih waspada terhadap orang-orang ini yang hanya mau mencari posisi aman dan akhirnya menumbalkan kamu. Wow, menumbalkan ya. Nah ini ya, kebanyakan seperti gitu ya. Jadi hati-hati, awas kamu jadi tumbal ya. Dari kesalahan mereka ujung-ujungnya kamu yang dapat marah, atau dari ide-ide mereka ujung-ujungnya kamu juga terseret ya. Ajakan-ajakan mereka akhirnya kamu juga terseret ya. Ini hati-hati. Oke, kita lihat apa saja yang mau cari muka ataupun menyeretmu ke dalam lubang yang begitu dalam. Ada The Chariot ya, sambil ini aja ya, sambil gak usah tegang ya. Happy aja ya, hidup itu dibawa happy. Tuh Four of Wands, happy aja, nggak usah terlalu pusing ya. Three of Swords, di sini ada nggak suka karena kamu naik jabatan ya.
ataupun naik kelas, ataupun mungkin kondisinya kamu punya banyak rezeki. Ya, ini karena kamu juga sih yang pamer-pamer, ya, ataupun em, kalau punya naik jabatan ya kamu, ya pokoknya intinya dia mau jabatan itu sehingga dia nggak suka dengan posisi kamu. Ada yang ingin cerita-cerita kejelekan kamu supaya jabatan kamu turun, atau reputasi kamu, nama baik kamu jelek di mata orang lain. Ini hati-hati karena ada orang yang tidak suka, ya. Setinggi-tingginya pohon ya, di atas itu pasti runcing. Karena apa? Ya harus fleksibel, jangan kaku, ya. Semakin kita tinggi, semakin kita di atas ya, anginnya semakin kencang. Jadi kita yang harus lebih enjoy, happy, nggak usah terlalu mengambil pusing. Selama kita tahu itu yang terbaik untuk kita dan tidak pernah merugikan orang lain, nggak usah peduli, ya. Ingat, semakin orang menggosipin kamu berarti kamu mempunyai power, kamu punya kelebihan, gitu ya. Kalau nggak digosipin, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi, ya. Berarti kita nggak punya power, punya, tetapi mereka merasa kamu bukan saingan dia. Jadi kamu nggak terlalu digosipin. Selama kamu digosipin, berarti kamu itu mempunyai sesuatu yang menurut dia sesuatu yang lebih dari dia, sehingga dia merasa bahwa kamu itu adalah penghalang buat dirinya, gitu ya. Tetapi ini kisi-kisi saja ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Kamu ambil saja yang positifnya ya. Oke, di sini ada yang mungkin cari muka ke pimpinanmu ya, dengan memutarbalikkan fakta. Saya belum masukkan laporan karena dia begini-begini, atau dia ngajak-ngajak aku sampai aku begini, gitu ya. Ataupun ya pokoknya intinya bicara tentang pekerjaan, ya bagaimana supaya namamu jelek aja, entah di mata klien, entah di mata bos. Oh dia tidak bertanggung jawab, oh dia kurang ini ya, ini gosip-gosip ya. Ataupun bahasanya mereka sampai hubungan rumah tangga pun, ataupun hubunganmu dengan pasanganmu, mereka mau kepo. Akhirnya bicara ke pimpinan, akhirnya pimpinan juga kepo dengan urusan rumah tangga kamu, entah mungkin bertengkar, entah mungkin ribut, mau berpisah ya. Ini ada energinya juga, ini bisa cepat bisa lambat ya, karena di sini orang-orang suka kepo. Urusan kantor dikepoin, urusan rumah tangga orang juga dikepoin ya, sampai bos tahu gitu ya. Oke, kita lihat lagi dirinya yang cari muka ini kayak minta perhatian lebih ya dari keluarga ya. Kalau bicara keluarga di sini ada yang apa ya, kalau dibilang hanya datang untuk memanfaatkan pada saat kamu mempunyai sesuatu ya. Waktu kamu nggak punya apa-apa, mereka mana urus, mana mau lihat, mana mau noleh gitu, nggak ada. Tapi pada saat kamu sudah di atas ya, cari muka untuk apa? Bisa mendapatkan simpati dari dirimu, untuk bisa apa? Mendapatkan bantuan. Entah bantuan apa? Bantuan tenaga, pikiran, ataupun materi, yaitu duit. Nah ini ada keluarga seperti gitu ke depan nih, yang mana pada saat kamu susah mereka alasan ini itu, noleh enggak ya, pergi juga membantu tanya kamu enggak ya. Tapi tiba-tiba kamu mungkin sudah posting kehidupan yang lebih baik ya, mereka datang dengan cara mungkin bawa makanan, ambil simpati dulu ya, bawa makanan, terus ya sanjung-sanjung, cerita-cerita dulu. Padahal ujung-ujungnya dia tahu bahwa oh besok nih saya akan pinjam uang, oh besok nih saya akan minta bantuan dia, mungkin pinjam ini, pinjam itu. Karena pinjam, ini bicara tentang dia ingin meminjam, meminta bantuan ya, makanya dia cari muka kepada kamu, dimana dia mengambil simpatimu dulu. Oh bahwa dia teman saya, oh dia keluarga saya. Dan bahkan mungkin keluarga ngaku-ngaku, bukan keluarga tapi ngaku-ngaku keluarga, yang kamu mungkin keluarga, tapi selama ini kamu nggak tahu bahwa dia keluarga kamu gitu. Tiba-tiba dia datang karena dia melihat bahwa kamu sudah menjadi orang gitu ya, sudah nampak orangnya. Nah ini ya, jadi dia akan memberikan kamu sanjungan, dia akan baik padamu ya, dikasih bunga, dikasih mungkin makanan ya. Jadi kamu merasa kayak oh dia baik sama saya besok harus baik sama dirinya. Nah itu padahal kamu tidak tahu bahwa itu taktik supaya suatu saat nanti dia butuh kamu ada
untuk dia. Kenapa? Karena kamu sudah makan punyanya dia, makanan dia. Jadi ibaratkan kamu tuh kayak macam dalam mindset kamu tuh kamu punya hutang budi gitu. Nah ini ya, tetapi ya itu kalau yang baiknya nggak jadi masalah kalau kita saling membantu ya. Tetapi di sini yang saya cuman tekankan untuk orang yang cari muka ya. Dulu waktu kamu susah mereka di mana? Ini kan sesuai tema kita ya. Tadi sudah keluar temanya di awal, orang-orang yang bermuka dua gitu, cari muka ya. Jadi ya intinya seperti gitu. Syukur kalau dia membantu ya. Tetapi percuma juga kalau kita berlebihan baru mereka mau membantu kita. Iya kan? Pada saat kita kesusahan dong baru mereka bantu. Nah ini ya di mana ya untuk ke depan mereka bisa lebih baik lagi untuk bisa meminta bantuanmu. Ya, tetapi itu kembali lagi pada dirimu ya. Karena ini cuman bicara tentang cari muka. Berarti mereka itu tulusnya cuma 50%. Ya. Oke, berikut lagi kita lihat di sini. Wow, di sini ada tetanggamu ya, ataupun di sekitar lingkunganmu, ya, dimana mereka kalau mau dibilang ya, kalau bermuka dua nih kayak kadang-kadang di depan kamu tuh baik, ya. Ini bicara tentang gosip, ya. Mereka tuh kalau kamu bertengkar ribut, mereka tuh nggak ada gitu, nggak kelihatan nggak ada orang kayak macam kamu tuh diberikan privasi untuk bisa mengeluarkan unek-unek kamu ya. Tetapi besok kayaknya ini CCTV berjalan tanpa orang ya, nggak kelihatan, nggak nampak, tapi beritanya update ya, news, berita baru yang wow kencang banget tuh ya. Nah ini orang yang apa ya, kalau dibilang bermuka dua tuh depan-depan kamu tuh kayak nggak tahu apa-apa, padahal mereka tuh tahu intel, mereka tahu semua seluk-beluk sampai cerita hidupmu gitu. Akhirnya diceritain aja ke orang-orang, sampai orang-orang yang tidak tahu akhirnya tahu gitu. Tetapi pada saat apa, kamu ribut, kamu bertengkar, kamu punya masalah, mereka tuh kayak macam pura-pura nggak tahu aja depan kamu, padahal mereka tahu. Nah ini ya, jadi tetangga-tetangga juga itu ya circle-circle kamu juga harus lihat ya. Walaupun mungkin kondisinya oke, mereka tidak terlalu mau ikut campur, ya sudah nggak jadi masalah ya. Tetapi terkadang mereka tidak ikut campur, tetapi mereka cerita kekurangan, cerita apa ya kekurangan, ya pokoknya intinya yang negatif dari kita, aib-aib kita ya. Selama itu tidak terlalu mengganggu kita, nggak usah terlalu dipedulikan. Itu hak mereka untuk bisa berbicara dan mendengar ya, selama tidak pernah merugikan dan ya itu menjadi batu sandungan untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi di sini, Temperance, Eight of Wands, Five of Cups, Ace of Cups. Wow, ini bicara tentang kepedulian. Kalau dengan orang lain peduli sekali ya, punya empati sekali. Ini ada orang-orang terdekat ya, bisa mungkin pasanganmu ya, ataupun keluargamu, kakakmu, adikmu, yang mana kamu nggak dibantu, tapi kalau orang lain dibantu, atau pasanganmu sendiri, orang lain dibantu, kamu sendiri sebagai pasangannya nggak dibantu, atau kamu sebagai anaknya nggak dikasih apa-apa, tapi kalau anak orang wah diperhatikan. Nah ini ada ya, cari muka nih, ini bicara bermuka dua. Kalau intern ya tidak ada empati, tapi kalau dengan pihak luar, ekstern, wah kayaknya disanjung, baik hati, rajin ibadah, orang baik, orang soleh, orang ini ada ya. Jadi di mana dirinya bermuka dua ya, kamu siap-siap saja sakit hati dengan kondisi dia yang mencampakkanmu secara tidak langsung, tidak peduli kepadamu secara tidak langsung, atau jahat kepadamu secara tidak langsung ya, di mana dia memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi untuk intern orang di sekitarnya yang memang betul-betul menyayanginya, malah dia mengabaikan, tidak memberikan nafkah. Tapi kalau di luar dia bantu orang, dia kasih orang uang ya, di organisasi, aktif di organisasi ya, entah keagamaan atau organisasi lainnya ya, aktif ya, membantu ini membantu itu, peka dengan kondisi-kondisi. Tapi untuk
keluarganya sendiri terabaikan, mau selamat mau mati juga nggak peduli dia. Nah ini ada seperti gitu, dimana cari muka kepada masyarakat, tapi untuk intern sendiri nggak bisa. Malah dia yang harus didukung, dia yang harus dibela, dia yang harus dimanja, dia yang harus dilayani, ya. Nah itu, di sini ada orang-orang yang toksik ya, cari muka untuk mendapatkan popularitas, cari muka untuk bisa mendapatkan pengakuan, haus akan pujian. Di sini ada di kondisi mental gangguan ya, ada beberapa seperti gitu, dimana NPD di sini. Ya, jadi kamu terkoneksi dengan hati-hati ya. Kalau mempunyai seseorang, sahabat atau pasangan atau keluarga yang NPD, di mana kamu tidak akan mendapatkan apapun dari dia karena kamu adalah supply, ya. Tapi dia akan baik, bahkan seperti malaikat untuk orang lain. Jadi kamu jangan kaget, kok dia begitu ya? Apa saya yang salah apa? Tidak, karena memang dia mempunyai gangguan kepribadian mental, di mana dia akan mempersulit orang yang ada di sekelilingnya, yaitu suplai utama, tetapi dia akan royal kepada orang-orang yang di luar suplainya ya, untuk bisa mendapatkan empati, pengakuan dan sanjungan dari orang lain. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan kondisi-kondisi orang-orang yang gangguan mental ya, jangan sampai ujung-ujungnya kamu ikut gangguan jiwa ya. Dan ini terjadi, terkadang kita mau menerobos orang gangguan mental ya, supaya dia baik, supaya dia berubah. Oh no, yang bisa membuat dia baik dan berubah itu adalah dirinya sendiri, dimana teguran dari semesta, teguran dari Tuhan, bukan dari kamu ya. Jadi fokus pada dirimu dan keselamatan jiwamu ya, dibandingkan nanti kamu ikut gangguan jiwa. Nah ini terkadang seperti gitu, kita tidak menyadari akan atau tidak menyayangi akan diri kita sendiri. Kita lebih fokus pada orang lain, padahal kamu tidak tahu bahwa dirimu sendiri terancam. Nah ini ya, hati-hati kalau kamu terkoneksi dengan orang gangguan mental ya. Oke, dan terakhir di sini ya, saya merasakan energinya orang yang cari muka dari sifat dari sudut keagamaan ya, religi. Jadi dia hampir tadi seperti narsistik ya, mau dikatakan baik, rajin beribadah ya, padahal itu cuma cari muka supaya dilihat baik, padahal kelakuannya nol, kelakuannya tidak punya kasih ya, bawa-bawa firman, bawa-bawa ayat, bawa-bawa macam-macam ya, terus pokoknya pintar bicara tentang agama gitu ya. Nah ini ada orang-orang yang berdalil agama padahal itu iblis ya. Ini hati-hati, bukan semua tetapi ini ada ya. Kamu menyesuaikan saja, karena saya cuma memberikan kisi-kisi ya. Orang yang mungkin dan bahkan mungkin dulu waktu kamu melihat atau mengenal pertama kali dia, wah kamu tuh tersanjung, wah nih orang ini betul-betul hebat, penyayang, karena kamu adalah orang yang dimanipulasi ya, berdalil agama, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, wah pokoknya penuh dengan kesyukuran, padahal dia manusia yang tidak bersyukur ya. Nah ini hati-hati untuk bisa mendapatkan kata atau suplai orang-orang baik ya, mendapatkan ya pokoknya intinya bagaimana caranya supaya bisa termanipulasi dia bawa-bawa agama ya. Nah ini hati-hati orang-orang seperti gini ya. Dan mungkin dia punya salah, ini ada beberapa seperti gitu. Kalau kamu dari sudut pandang sebagai wanita ya, ibu, dia sebagai pria nih, karena energinya paling tinggi adalah korbannya wanita ya. Mungkin dia tidak bertanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab, dia melalaikan tanggung jawabnya, atau dia berbuat kasar, ada KDRT dan apa segala macam. Dia itu kayak berdalil untuk bagaimana caranya supaya dia dikatakan orang baik di masyarakat, dan kamulah yang salah ya, dengan cara ya beragama ya, pergi ke rumah ibadah tepat waktu, rajin beribadah ya, pokoknya macam-macam supaya dibilang oh kamu ini orang baik, supaya orang nggak percaya bahwa dia itu adalah dalang dari semua masalah. Nah ini ada, supaya dikatakan baik, kamulah yang salah. Dia masuk dalam sisi itu ya, untuk bisa mendapatkan simpati dari orang lain. Wow, banyak ya orang-orang cari muka sekarang ya, dari karir, keluarga ya, karena persaingan apa? Persaingan dari sisi mental, nama baik dan kekuasaan.
Jadi seperti gitu, hati-hati saja. Ini bukan untuk yang negatif ya. Ini hanya untuk berhati-hati, berjaga-jaga untukmu di 2025, karena orang-orang semakin tinggi sekolahnya tetapi moralnya itu rendah ya, akal sehatnya itu rendah, empatinya rendah, sopan santunnya rendah. Bingung ya, semakin tinggi sekolah ya tapi kok begitu ya. Tetapi ya ini yang ini fakta. Jadi ya kita jangan lihat dari sekolahnya aja, jangan juga lihat dari sisi luarnya aja, tapi kita harus bisa lebih mengenal orang-orang itu dari kepribadian mereka ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana kamu terkoneksi dengan orang-orang yang bermuka dua. Hati-hati, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian jauh lebih baik, lebih bermanfaat untuk dirimu dan orang lain, dan lebih dilindungi semesta dari sudut finansial, kesehatan, dan dari hubungan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.